pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Informasi lainnya, BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidi Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luksemawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana. Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau huntap bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen. Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari 3. Ya. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu huntap yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP dan PKP untuk tahun 2026 ini
sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026 dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap in situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada huntap yang swadaya. Syafrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munjir Budiana melaporkan. Pendengar, Ombudsman RI Perwakilan Aceh gelar BIMTEK penilaian maladministrasi dorong penguatan kualitas pelayanan publik. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Sekretaris Daerah Sekda Aceh M. Nasir secara resmi membuka bimbingan teknis penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh pada Rabu 29 Juli 2026. Dalam sambutannya, M. Nasir menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman RI Perwakilan Aceh atas penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurutnya, pelayanan publik merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan yang berkualitas, adil, dan berorientasi pada kepentingan publik. Komitmen untuk kita bisa terus memajukan pelayanan publik di Aceh, pemerintah Provinsi Aceh maupun di Pemerintah Kabupaten Kota. Nasir juga menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan cerminan kualitas pemerintahan. Ia menekankan keberhasilan pemerintah tidak hanya diukur dari program dan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, adil, serta memberikan kepastian kepada masyarakat. Karena itu, setiap aparatur dituntut menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan, bukan sekedar objek administrasi. Sekda mengingatkan bahwa rakyat merupakan pemilik mandat, sehingga pemerintah pada hakikatnya bertugas melayani masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Saudara pendengar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh jalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi menjalin kerjasama pemanfaatan limbah racik uang kertas LRUK dengan PT Solusi Bangun Andalas SBA yang berlokasi di Kecamatan Longa, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Semen Andalas, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Agus Kusaini menegaskan kolaborasi ini bertujuan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan mengolah sisa pemusnahan uang rupiah menjadi bahan bakar alternatif untuk operasional PT SBA. Kita kan memusnahkan uang tergantung uang yang masuk, jadi berapa banyak uang yang masuk, kemudian kita racik kalau memang itu sudah kondisinya sudah kurang bagus untuk diedarkan kembali, maka kita racik lah, diracik situlah yang kemudian nanti kita bawa. Kalau jumlahnya tergantung nanti perputaran ekonomi gitu ya, kalau memang banyak ya akan banyak, kalau sedikit ya itu yang dikirim juga akan sedikit. Sementara itu, General Manager GMPT SBA RAD Santosa memastikan limbah yang dihasilkan dari olahan uang rupiah tidak berdampak terhadap pencemaran lingkungan. Maka semua limbah yang kami olah akan termusnahkan dan tidak ada efeknya kepada lingkungan. Jadi ini juga salah satu komitmen kami. Usai penandatanganan kerjasama, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata antar kedua pihak dan diakhiri dengan kunjungan untuk melihat secara langsung proses pengolahan limbah racik uang kertas di PT Solusi Bangun Andalas. Dari Banda Aceh, TC Maulida Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Kutaraja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara. Pendengar, razia disiplin ASN yang dilakukan rutin Satpol PP dan WH Kota Los Mawe berhasil meningkatkan kedisiplinan aparatur serta kualitas pelayanan publik.
Selengkapnya dilaporkan Anita Diana. Upaya pemerintah Kota Lok Semawe dalam meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara ASN mulai menunjukkan hasil yang positif. Razia disiplin yang dilakukan secara rutin oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe mencatat penurunan signifikan terhadap pelanggaran jam kerja yang dilakukan ASN. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe, Hendra Saputra Esos mengatakan bahwa tujuan utama pelaksanaan razia disiplin ASN adalah menindaklanjuti arahan Wali Kota Lok Semawe. Arahan tersebut bukan tanpa dasar melainkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menggantikan PP Nomor 53 Tahun 2010. Jadi tujuan utama kami merazia ASN yaitu yang pertama dulu atas dasar perintah Wali Kota Lok Semawe, dan Wali Kota Lok Semawe pun tidak semena-mena untuk memerintahkan kami. Beliau pun melihat PP nomor 98 tahun 2021 tentang disiplin ASN, yaitu pengganti PP nomor 53 tahun 2010. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut pemerintah ingin memastikan kedisiplinan ASN terus terjaga sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan masyarakat memperoleh pelayanan yang maksimal. Selama pelaksanaan razia, pihaknya tidak menemukan pelanggaran disiplin yang bersifat berat. Pelanggaran yang masih dijumpai umumnya berupa ASN yang berada di kedai kopi atau berada di luar kantor pada saat jam kerja tanpa kepentingan kedinasan. Untuk pelaksanaan razia itu sendiri kami random. Biasanya kami jam 9 sampai jam 10, kadang-kadang jam 11 sampai jam 12. Terkadang kami juga bisa melakukannya sore jam 3 sampai jam 4. Setiap jam kerja, setiap hari kerja kami lakukan. Selama kita lakukan razia sangat banyak perubahan. Jadi perubahannya signifikan. Biasanya kita sangat banyak kita temukan ASN yang berkeliaran dan yang nongkrong di kedai kopi pada jam kerja, tapi pada saat ini sangat kurang dan bahkan pernah juga kami tidak mendapatkannya. Ia menjelaskan hasil pengawasan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Hendra berharap peningkatan disiplin tersebut dapat terus dipertahankan oleh seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kota Lok Semawe karena kehadiran ASN di tempat kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan kunci dalam memberikan pelayanan publik yang cepat, profesional, dan berkualitas. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028. Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt. Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat. Kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi.
Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Kakanwil Kemenak Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kemenak Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andus Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kemenak Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenak Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kemenak Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenak Aceh. Kakanwil Kemenak Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus. Harus ada madrasah inklusi. Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama, kalau tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus. Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kemenak Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tan Hogayo. Pendengar, progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bandar Meriah saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra. Progres pembangunan jembatan Beli di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bandar Meriah kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata Kapten Infanteri Jan Suhardi mengatakan saat ini personel TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bandar Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syaputra, RRI Takengon melaporkan. Pemerintah Aceh Tengah melakukan Zoom meeting bersama para mahasiswa kedinasan penerima beasiswa pemerintah daerah. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi. Bupati Aceh Tengah Helioga menghadiri kegiatan Zoom meeting dan temu ramah bersama para peraja IPDN, mahasiswa Sekolah Tinggi Transportasi Darat, serta dokter spesialis penerima beasiswa pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan yang diprakarsai oleh BKPSDM Aceh Tengah ini untuk mempererat silaturahmi, koordinasi sekaligus sarana pembinaan.
Bupati Heli menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan prestasi yang telah dicapai. Heli menegaskan komitmen Pemkab Aceh Tengah dalam mendukung peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berintegritas meski di tengah tantangan ekonomi dan keuangan daerah. Meskipun kita sulit dalam ekonomi dan keuangan, tapi di tengah sulitnya pun kita harus masih berani kita melaksanakan kegiatan yaitu pembiayaan terhadap anak-anak kita, karena ini adalah salah satu buat komitmen kita untuk peningkatan SDM. Nah tentu ini akan kita evaluasi, setiap 6 bulan sekali ada evaluasi terhadap anak-anak kita yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Tapi kita lihat semua berprestasi. Nanti anak-anak kita setelah putra-putri terbaik kita setelah balik kemari bahwa ada kontribusi terhadap masyarakat, anak-anak kita, hingga merasa bahwa mereka hadir untuk membangun Aceh Tengah. Itu Kegiatan ini berlangsung secara interaktif melalui sesi dialog tanya jawab, di mana para peserta membagikan pengalaman, aspirasi, serta pandangan terkait pengembangan karir dan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar, mangrove di pantai Chot Nuhut, Gampong Jaboy terus berkembang hingga mencapai sekitar 7.000 batang. Warga berharap kawasan itu menjadi wisata mangrove sekaligus menjaga pesisir dari abrasi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Kawasan mangrove di pantai Chot Nuhut, Gampong Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga kini, sekitar 7.000 batang mangrove telah tumbuh di lahan seluas 5 hektar yang ditanami sejak pasca tsunami Aceh 2004 lalu. Sekretaris Gampong Jaboy Mahmudi mengatakan penanaman mangrove di kawasan tersebut pertama kali dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau NGO setelah bencana tsunami. Selanjutnya, kegiatan penanaman juga melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Pertamina, kelompok wisata mahasiswa, dan sejumlah lembaga lainnya. Mangrove di sini ditanamnya seusai kejadian tsunami dulu, ditanam kembali, dan sampai sekarang mungkin ada juga lembaga-lembaga lain yang maksudnya mau tanam mangrove di sini. Kebetulan yang ditanam oleh NGO dulu ada yang tumbuh mungkin sudah banyak. Kalau kita hitung mungkin sekitar ribuan batang lah sudah ada mangrove di sini. Karena dengan ada mangrove ini, jadi pesisirnya lebih terjaga. Kalau dulunya pesisir ini habis terkikis oleh air. Ia menjelaskan meski banyak pihak terlibat dalam penanaman, perawatan mangrove saat ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat. Warga menjaga kawasan tersebut dengan tidak menebang pohon mangrove agar ekosistem pesisir tetap terpelihara. Menurut Mahmudi, keberadaan mangrove telah memberikan manfaat bagi lingkungan pesisir pantai Chot Nuhut. Kawasan yang sebelumnya mudah terkikis air laut kini menjadi lebih terlindungi berkat pertumbuhan mangrove yang semakin besar. Mahmudi berharap masyarakat terus menjaga kelestarian mangrove agar dapat mencegah abrasi di kawasan pantai. Ia juga berharap pemerintah Kota Sabang dapat mengembangkan kawasan mangrove pantai Chot Nuhut menjadi destinasi wisata mangrove sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Diah Novritaria melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.